Cagar Budaya Kota Medan. Kota Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia. Pembangunannya tampak begitu pesat sejak dipimpin oleh wali kota yang sekarang. Pembangunan yang tersusun rapi dengan taman-taman hijaunya dan terpeliharanya cagar budaya yang ada di kota ini. Kota Medan sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat dengan tata letak kota yang strategis dengan pelabuhan dan bandar udara internasional Kuala Namu, membuat Kota Medan sering dikunjungi baik turis nasional maupun mancanegara. Walaupun Kota Medan begitu pesat pembangunannya dengan gedung pencakar langitnya, namun keberadaan cagar budaya tetap terjaga dan terawat oleh Dinas Kebudayaan Kota Medan. Ma, ingat umur napa, Ma? Udah kayak anak muda aja, Mama lompat-lompat. Jangan cok, kau merepek aja, bukan tahu kau bantu mama kau berdiri, kalian tengok lah ini pembangunan Kota Medan. Luar biasa kali kan. Siapa dulu Pak Wali Kotanya, Ma? Memang kau tahu cok, dari kota sekarang. Itu loh, Ma. Pak Wali Kota itu namanya Pak Bobi Nasution. Ayo, jangan-jangan Mama yang nggak tahu kan? Iya loh, Mak. Pak Bobi itu perhatian kali sama warga dan kotanya. Kalian kira kalian aja yang tahu. Aku juga tahu loh. Ya, sekarang kita lihat pembangunan seluruh Kota Medan itu ya. Ma. Apa lagi sih, cok? Ini gedung-gedung cagar budaya Medan nggak, Ma? Gak bisa lagi kau mana bedakan gedung pencakar langit, mana gedung cakar budaya, cok. Ada aja. Itu loh, Ma. Aku ada PR tentang cagar budaya Medan, Ma. Tahu kok rupanya, Mak, cagar budaya Kota Medan ini, Mak? Tahu lah. Tahu-tahu jambu, Mak. Yaudah lah, Mak. Kita tengok Google aja, Mak. Istana Maimun. Mendingan kita langsung ke Istana Maimun aja ini nih, di Jalan Brigjen Katamso. Sana aja kita ya sekarang ya. Yaudah, Mak. Iya, Yaudah, Mak. coba kita tengok yuk. Kalau ini, Cok, bukan karena badan, tapi karena umur, Cok. Wih. Wow. Yuk kita langsung aja, Cok, yuk di Istana Maimun. Yuk. Bentar, Cok. Pak, permisi. Bapak yang ngurusin Istana Maimun ini ya, Pak ya? Oh iya bener. Bapak yang ngurusin Istana Maimun ini. Karena Bapak ini, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan. Ya, saya Kepala Dinas Kota Medan Bukan bener kan, Cok? yang merupakan salah satu dinas yang untuk mengelola bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan. Ya. Kan, Pak, boleh nggak kami masuk ke dalam, Pak? Semua yang mau masuk ini? Iya, Pak. Boleh, tapi jaga kebersihan, tidak boleh pakai slop atau pakai sepatu ya. Iya, buka langsung ya. Nanti saya akan bawa ke dalam ya untuk lihat-lihat ya. Oke, baik, kita ke dalam ya. Assalamualaikum tuanku. Saya membawa warga Kota Medan untuk melihat Istana Maimun. Silakan tuanku. Ya. Ini Tuanku Sultan Delhi. Syukur bisa Ucok bisa ketemu dengan Sultan langsung. Beruntung kali ya kita bisa ketemu langsung sama tuanku dari Istana Maimun ini. Kita boleh ke Bandung ya, tuanku ya? Ya. Nah, sekarang tuanku Mama Dadam pengen bawa Ucok nih nengok-nengok langsung gimana sih isinya Istana Maimun ini. Kita izin untuk keliling, mendingan lihat ya tuanku ya.
kita tengok seluruh istana Maimun ini ya. Wak Poka, bagus sekali kan. Keren. Ih, mewah kali loh. Ih, Cok, pada kesukaan Mamak, Cok, kuning. Kebayang gak, Cok, Mamak duduk situ, Cok? Ih, cantik kali Mamak pasti kan, Cok. Itu ada foto itu. Ayo kita tengok. Oh, Cok, ini foto tuanku yang dikenalkan sama Pak Kadis tadi. Iya, Mak. Gagah kali gayanya ya. Kalau Mamak kayak gini gagah gak ya, Cok? Yaudahlah, kita lihat-lihat yang lain yuk. Yuk. Katanya masih banyak lagi yang keren-keren di Istana Maimun yuk. Kursi apa lagi nih, Cok? Wow. Ini loh, Mak. Kursi tuanku tadi, Mak. Sultan tadi. Tengok udah cocok belum aku, Mak? Cocok apanya, badan kau tuh masih kecil loh, Cok. Aku lah yang lebih cocok ini duduk di sini sambil ngopi-ngopi. Iya, kok gak mau kalah. Gak ada Ucok, bangun-bangun kau, Cok. Kau juga kok gak ada lagi yang cocok loh. Yang cocok itu aku sebenarnya. Tengoklah dengan kecantikanku. Udah cocok aku duduk sini kan. Nggak cocok juga. Iya sih, kadang dampingin ya kan. Udahlah, kita kan mau pulang nih. Kita pamit dulu yuk, Cok, sama Pak Kadis tadi. Oh iya. Yuk, kita jemput Pak Kadis yuk. Pak Kadis, kami udah siap, Pak. Nengok keliling-keliling Istana Maimun. Ucok tadi juga udah puas, Pak. Katanya paten kali. Wak Poka bilang mewah kali Wak Poka ya. Paten kali lah pokoknya. Cok udah bisa melihat langsung ya. Udah, Pak. Jadi kalau sudah melihat pasti ada rasa bangga. Kita punya sejarah, kita punya bukti sejarah peninggal zaman dulu dari nenek moyang kita, maka kita perlu jaga. Kita lestarikan, kita lindungi, kita manfaatkan bangunan cagar budaya ini. Ya, Cok? Iya, Pak. Tapi nih Pak Kadis, Ucok katanya belum puas, masih banyak mau ditanya. Terus Mama kadang pengen main nih ke kantornya Pak Kadis, sekali nanya-nanya nanti ya kan, Cok ya? Ya Pak Poka ya? Boleh ya Pak Kadis ya? Boleh, silakan ya. Tapi di jam kerja. Oh Ya. iya Pak, Ya, iya. silakan datang, saya tunggu ya. Oh iya Pak, pasti. Yaudah Pak Kadis, sekalian kita mau pamit izin pulang ya Pak Kadis ya. Permisi ya Pak Kadis. Iya, silakan. Nah ini dia nih, salah satu cagar budaya yang ada di kota Medan, namanya Masjid Raya Al-Masun. Ocak, teringatnya udah siap ya, Ocak. Ku tengok mata kau udah ngantuk kali. Belum. Ayo mau dilanjutin nggak? Nengok cagar budaya yang lain, Cok. Mau lah, Ma. Ucok kan mau tahu cagar budaya lain di Medan ini supaya nanti Ucok bisa cerita sama kawan Ucok. Ya udah, habis ini kita langsung aja nanti nengok cagar budaya yang lain. Ada Bank Indonesia sama Balai Kota. Tapi, Cok, sebelumnya kita ke belakang dulu yuk. Ada makam juga di sini, Pak Poka. Iya ya? Ayo lah, Ma. Nah, Cok, Pak Poka, ini dia nih makam yang Mamak Gadam bilang tadi. Ini adanya di Masjid Raya Al-Masun. Ini makam Sultan Delhi zaman dulu tuh, Pak Poka. Mau, Cok, dikuburkan di sini, Cok. Oh, jadi semua keluarga Sultan dimakamkan di sini lah ya, Mak? Iya lah, Pak Poka. Tengoklah itu, Cok, ya kan, Cok? Mak, ini besar, Maknya. Iya, jadi ini katanya udah dari zaman dulu tuh, Cok. Kayak ada 50 tahunan gitu, Pak Poka. Tuh, yang sebelah sana itu kan, Cok. Nampak gak, Pak Poka, yang sebelah sana itu? Mak, itu keluarga-keluarga semua, Mak. Iya. Ini tuh, Cok, tuh. Iya. Cantik tapi, Mak, ya. Bagus memang. Wih, cantik kali, Mak. Gedung apa itu, Mak? Gue kemudian kan apa kau, Cok? Itu kan ada tulisannya loh, Nak. Oh iya, Bank Indonesia. Oh iya tuh, Mak.
Itu gedung apa sampingnya, Mak? Oh, kalau itu namanya gedung balai kota, Cok. Ayo kita ke sana ya, Mak. Kita dekatin. Ayo, Mak. Ayo naik. Ih, gedung apa nih, Mak? Inilah, Cok, yang Mama bilang tadi, gedung balai kota, Naik. Oh, gedung balai kota ini gunanya apa, Mak? Itulah, Cok, yang Mama nggak tahu, Nak, sampai sekarang. Tapi yang Mama tahu, nama gedungnya itu gedung balai kota. Nantilah kita tanya sama Pak Kadis ya. Sama aja jawabanmu, Wak Poka, kayak yang aku jawab tadi, ujung-ujungnya nanya sama Pak Kadis juga, kan? Mendingan kita langsung aja yuk ke kantor Dinas Kebudayaan Kota Medan. Ya, yuk. Apakah Ucok? Tengoklah ini, baru mau masuk aja udah banyak kali barang-barang antiknya kan, Cok? Iya, yaudah yuk, masuk yuk kita yuk. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Masih muda lupa yuk. Panggil kakak aja ya. Iya. Panggil aku Mak Kadam aja. Oh iya, Mak. Kenapa, Mak? Ini Kak, kami udah janji mau ketemu Pak Kadis. Oh iya, boleh-boleh. Bentar ya, saya ke ruangan Pak Kadis dulu. Oh iya. Izin, Pak. Iya. Ada tamu yang mau ketemu Bapak. Siapa? Mak Gardam, Pak. Oh ya, suruh masuk. Ya, Pak. Iya. Ayo, Mak. Saya antarkan ke ruangan Bapak. Oh iya. Makasih ya, Kak. Iya. Makasih, Kak. Assalamualaikum, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga kok kemarin, Cok ya? Iya, Pak. Kami nyampe ke sini. Sekalian nih, Pak Kadis. Ini PR Cagar Budaya Sucuk belum siap-siap loh, Pak. Belum siap juga, Cok? Belum, Pak. Alah, capeknya lama kau ngurus kau, Cok. Ya, sudah. Nanti gini. Udah lihat-lihat ke atas? Belum, Pak. Kami pengen sih nengok kantor Pak Kadis. Oh iya. Banyak barang-barang yang unik ya, Cok ya. Iya. Boleh kami tengok, Pak? Boleh. Kalau gitu, Peti tolong temani dulu ke atas ya. Bentar ya. Bisa itu kemari lagi ya. Iya. Ya, Makasih ya, Pak Kadis. Iya, silakan. Kita tanya aja ya. Permisi, Bu. Iya. Bu, mau nanya, ini bagian apa ya, Bu ya? Ini bagian umum. Bagian umum, kita di sini staf-stafnya mengurusi ASN di Dinas Kebudayaan. Oh iya. Makasih ya, Bu ya. Permisi, Bu. Iya, Mak. Sama-sama. Oh, ini lantai 2-nya. Kak, kalau yang ini ruangan apa, Kak? Ini namanya bidang kesenian tradisional dan sejarah dan permusiuman. Oh. Ini staf-staf yang ada di bidang ini, Mak. Oh iya. Ayo, masuk ke dalam, Mak. Ayo. Silakan lagi. Iya, Kak. Assalamualaikum, Bu. Aduh, Bu, ini ruangan apa sih, Bu? Ini ruang sekretaris. Oh, ruangan sekretaris, Cok. Bu, kalau sekretaris tugasnya apa, Bu, di sini, Bu? Tugas sekretaris itu membidangi seluruh tugas-tugas dinas, membantu kepala dinas dalam urusan setiap kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan ini. Oh, itu tugasnya, Cok. Ingat itu ya, Cok ya. Ya udah, Bu, kami mau jalan-jalan lagi, mau nengok ya. Permisi ya, Bu ya. Ini namanya bidang kebudayaan dan cagar budaya yang ada di Dinas Kebudayaan. Oh iya, Ini Kak. semua, Mak. Nah ini, Mak. Pak inilah kepala bidang kebudayaan dan cagar budayanya. Oh iya, halo Pak. Salam kenal. Tapi Pak, ini ada acara apa sih, Pak? Oh, kita kebetulan ada rapat dengan tim ahli cagar budaya Kota Medan. Karena di dinas ini salah satu fokusnya adalah masalah cagar budaya atau heritage. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini dan bersama kita sedang membahas objek yang diduga cagar budaya untuk nanti kita jadikan cagar budaya, kita laporkan ke Bapak Wali Kota melalui Kepala Dinas. Oh gitu, Cok. Tapi Pak, makasih ya Pak ya udah dijelaskan sama Mak Gada. Maaf loh Pak mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ini, Mak. Ini juga ada, Mak. Namanya TV informasi putar tentang kebudayaan. Bisa kita lihat dari situ. Ayo, Oh Mak. iya. Nah
ini Mak, di sini kami juga punya TV informasi tentang Dinas Kebudayaan. Mama mau cari cagar budaya, juga ada di sini Mak. Istana Maimun. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon kota Medan, Sumatera Utara. Terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun. Istana ini didesain oleh arsitek Italia dan dibangun oleh Sultan Delhi, Sultan Mahmud Al-Rashid. Pembangunan istana ini dimulai dari 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1891. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter persegi dan 30 ruangan. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana ini menghadap ke utara dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Mahsun, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Raya Medan. Sejak tahun 1946, istana ini dihuni oleh para ahli waris Kesultanan Delhi. Dalam waktu-waktu tertentu di istana ini sering diadakan pertunjukan musik tradisional Melayu. Biasanya, pertunjukan-pertunjukan tersebut dihelat dalam rangka memeriahkan pesta perkawinan dan kegiatan sukacita lainnya. Selain itu, 2 kali dalam setahun, Sultan Delhi biasanya mengadakan acara silaturahmi antar keluarga besar istana. Pada setiap malam Jumat, para keluarga Sultan mengadakan acara rawatib adat atau semacam wiritan keluarga. Istana Maimun menjadi tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang tua, namun juga desain interiornya yang unik, memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu dengan gaya Islam, Belanda, Spanyol, India, Turki, dan Italia. Kantor Balai Kota Medan. Gedung Balai Kota Lama adalah salah satu dari puluhan gedung peninggalan kolonial Belanda yang berarsitektur Eropa dan masih berdiri hingga sekarang di tengah gedung-gedung bertingkat di Kota Medan. Gedung ini dibangun pada tahun 1906 oleh arsitek bernama Holswijk. Gaya arsitektur Eropanya sungguh anggun dan menyisakan kenangan akan masa lampau. Gedung kebanggaan Kota Medan ini memiliki nilai historis yang tak ternilai, telah melampaui berbagai zaman sejak pendudukan kolonial Belanda sampai zaman revolusi. Gedung yang bercat putih ini pernah mengalami perbaikan pada tahun 1923. Dulunya tempat ini sempat menjadi kantor wali kota Medan, dimulai pada tahun 1945 wali kota Mr. Luat Siregar, dan hanya hingga tahun 1990 adalah Haji Agus Salim Rangkuti segera setelah gedung baru kantor wali kota usai dibangun. Terlepas dari dibangunnya gedung baru wali kota, gedung Balai Kota Lama mulai dilirik oleh investor untuk membangun hotel di belakang gedung ini. Di belakang gedung tua ini, pengunjung dapat melihat hotel yang juga mengelola gedung Balai Lama Kota Medan sebagai objek wisata sejarah. Pemerintah Kota Medan juga turut serta berperan besar dalam melestarikan gedung Balai Lama Kota Medan sebagai warisan dari kolonial Belanda. Masjid Raya Al-Mahsun. Masjid Raya Al-Mahsun atau biasa dikenal Masjid Raya Medan merupakan salah satu peninggalan seorang Sultan Delhi di Sumatera Utara yang bernama Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam tahun 1873 hingga 1924 yang sangat monumental dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Masjid Raya Al-Mahsun terletak di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Luas bangunan masjid sekitar 5.000 meter persegi dan dibangun di atas lahan seluas 18.000 meter persegi. Pembangunan masjid ini memakan waktu selama 3 tahun, yaitu dari tanggal 21 Agustus 1906 sampai 19 September 1909. Masjid Raya ini telah berumur lebih dari 1 abad dan termasuk salah satu bangunan tertua di Kota Medan. Masjid ini sampai sekarang masih digunakan oleh umat Muslim untuk beribadah dan berdoa setiap harinya. Sebagian dari bahan bangunan untuk mendekorasi masjid ini dibuat di negara Italia. Masjid Raya ini adalah masjid yang paling indah dan masjid terbesar di Sumatera Utara.
Masjid ini begitu megah serta mengagumkan dan dikagumi banyak orang lantaran memiliki bentuk tidak sama dengan masjid biasanya. Masjid Raya Medan merupakan persegi 8 dengan 4 serambi paling utama di bagian depan, belakang, serta samping kiri kanan. Keempat serambi itu menjadi pintu masuk ke Masjid Raya Medan. Di bagian dalam ada 8 pilar berdiameter 0,60 meter yang menyokong kubah paling utama di bagian tengah. Sedang 4 kubah yang lain ada di atas keempat serambi. Ada juga 2 menara di samping kiri kanan sisi belakang Masjid Al-Mahsun. Bank Indonesia. Bangunan ini dibangun pada tahun 1906 oleh Fairmont at Kuipers dan Halswit sebagai The Javase Bank atau DJB. Bangunan bank pertama di Medan dengan kantor pusat di Batavia, Jakarta dibuka pada 30 Juli tahun 1907. Dan merupakan kantor cabang DJB ke-11 pada saat itu. Setelah kemerdekaan, bank ini diambil oleh pemerintah Indonesia dan pada tahun 1953 resmi menjadi Bank Indonesia. Dari segi fungsi dan perletakan tidak terdapat perubahan. Perubahan terjadi pada bentuk dan luas bangunan, tepatnya 4 kali renovasi. Sekitar tahun 1956 bagian depannya diperluas, sehingga jumlah jendela depan yang dahulu berjumlah 2 menjadi 4 buah. Atap kubah di tengah bangunan dihilangkan, dan plafon ruang besarnya direndahkan, ukurannya menjadi 33 x 33 meter. Tahun 1972 oleh pemerintah Indonesia, dibangunlah gedung tengah yang menyambung ruang hasanah di lantai semi basement dan tertutup dari masyarakat umum. Jendela kayu diganti dengan jendela nako. Tahun 1990 didirikan bangunan baru berlantai 10 di belakang bangunan lama yang dipergunakan untuk kebutuhan kerja, karena kegiatan perbankan dan kepegawaian yang semakin besar. Tahun 2002, gedung lama ini dirombak ulang dan semua perubahan elemen yang pernah terjadi dikembalikan seperti langgam awal gedung DJB, termasuk kubah, tinggi plafon, jendela kayu, dan interiornya kecuali jamnya karena tidak didapat lagi yang serupa. Stasiun Kereta Api Besar. Jalur kereta api di Medan pertama sekali didirikan oleh Delhi Spoorweg Maatschappij atau DSM, sebuah perusahaan kereta api swasta di bawah manajemen Belanda pada tahun 1883. Pada saat itu juga mulai serentak dibangun beberapa stasiun kereta api jalur Medan Belawan. Perkembangan stasiun di pesisir timur Sumatera ditujukan awalnya untuk mendukung perkembangan industri perkebunan. Stasiun ini beroperasi tahun 1886. Kemudian, pertama kali diperluas tahun 1892 dengan menambahkan di kedua sisi bangunan. Pada tahun 1899, ditambahkan awning atau kanopi selebar 3,3 meter di bagian depan bangunan. Pada tahun 1910, platform peron diperpanjang menjadi 40 meter untuk mengantisipasi pengangkutan barang-barang. Pada tahun 1938, bangunan stasiun kembali diperluas dan ditambahkan sebuah menara dengan jam yang anggun dan menarik. Bangunan ini dirancang oleh Insinyur Mayer bekerja sama dengan Insinyur G.H. Falk. Menara tersebut masih berdiri hingga saat ini, walaupun pada tahun 1989 bangunan stasiun kembali direnovasi. Kemudian pada tahun 1957, DSM dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia atau KAI, Divisi Regional 1 Sumut, NAD, Nangro Aceh, Darussalam. Selanjutnya jumlah penumpang yang semakin meningkat dan potensi bisnis di sekitar stasiun dan lapangan Merdeka yang sangat baik, serta menjadi salah satu modal untuk akses ke Bandara Baru Kuala Namu. PT KAI selaku pengelola stasiun melakukan renovasi pada tahun 2013 dengan menata kembali interior dan eksterior bangunan sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, pengelola menyediakan hotel juga. Kantor pos. Bangunan ini difungsikan sebagai kantor pos dari awalnya dan tetap sampai sekarang.
Konstruksinya dimulai pada tahun 1909 dan selesai pada tahun 1911. Bangunan ini merupakan proyek besar pertama bagi J. Snijff, arsitek Belanda yang pada tahun 1909 menjadi kepala di Departemen Pekerjaan Umum atau Bouwburgerlijke Openbaarwerken di Batavia zaman kolonial. Bangunan ini oleh arsitek Belanda Corbusier dikatakan menunjukkan sebuah inovasi pada masa itu yang menggambarkan satu pencarian gaya baru atau arsitektur peralihan. Kantor pos pada masa itu yang menggambarkan satu pencarian surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda membutuhkan banyak bangunan baru di Medan, termasuk kantor pos ini, karena kota Medan tumbuh dengan pesat sebagai imbas dari perkebunan yang dapat memberi hasil yang menguntungkan. Pada tahun 2003, bangunan ini pernah terbakar, tetapi masih bertahan sampai sekarang. Masjid Raya Al-Osmani, Labuhan Delhi. Masjid Raya Al-Osmani adalah masjid pertama yang didirikan pada masa pemerintah Hindia Belanda. Masjid ini dibangun pada tahun 1854 di bawah kepemimpinan Sultan Osman Perkasa Alam dengan menggunakan kayu sebagai material utama. Pada tahun 1870 hingga 1872, Sultan Mahmud Perkasa Alam membangun masjid ini menjadi permanen. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi pertama dilakukan pada tahun 1927 oleh Deli Matsapitch. Kemudian pada tahun 1963 hingga 1964 oleh T. Burhanuddin, Direktur PT Tembakau Delhi II. Kemudian pada tahun 1977 dengan hibah dari Presiden diprakarsai oleh Wali Kota Medan Haji Bahtiar Jafar. Bangunan ini menjadi bukti kejayaan Kesultanan Delhi di Labuhan sebelum dipindahkan ke Medan. Bangunan Istana Kesultanan Delhi di Labuhan yang berada di seberang masjid ini sudah dirobohkan dan sekarang menjadi sekolah. Pak Kadis, Nah. kami udah siap Pak, Iya. keliling-keliling nengok. Tadi juga Ucok udah nengok itu tuh, Pak, TV informasi. Ini lengkap kali tentang cagar budaya Kota Medan di situ sampai terjawab semua PR-nya tadi kan, Cok. Ya. Lengkap kali Pak. Tapi Pak, di sini juga banyak banget Pak Kadis yang unik ya Pak ya. Oh ya, di samping itu tadi ini juga ada beberapa peninggalan sejarah ya yang harus kita pelihara, kita lindungin. Ya ini ada meriam, ada juga beberapa pedang, dan juga di belakang saya ini ada keris ya. Ini juga merupakan satu barang sejarah. Ya Cok ya? Iya Pak. Jadi tadi di depan udah dilihat Cok ya? Udah Pak. Semua PR bisa dijawab kan? Udah Pak, bisa Pak. Itu Kalian ya. Cok informasinya ya. Ya, Oh gitu ya Pak ya. Ih, di sini pun ada foto Pak Wali Kota kita, Cok. Ih, ganteng kali Pak Bobi di situ, Cok. Pak Bobi ini Mak yang pernah datang tempat sekolah Ucok Mak. Oh iya. Aslinya ganteng kali loh Mak. Makanya kayak dibilang Pak Kadis tadi, kau pelajari itu cagar budaya, kau jaga, kau lestarikan, jangan kau macam-macamin nanti sama kawan-kawan kau, dengar Iya Cok. loh. Oh iya, Pak Kadis, boleh nggak Mamak Gardam minta statementnya Pak Kadis, nanti mau Mamak Gardam upload ke Instagramnya Mamak Gardam, boleh ya Pak ya? betul ya, diupload ya? Iya lupa, Oh, iya, dan iya. di-tag juga IG-nya. Baik, mari kita jaga, kita pelihara bangunan cagar budaya yang ada di Indonesia, khususnya Kota Medan. Banyak bangunan sejarah yang kita harus lindungi, kita pelihara. Terima kasih.